Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu, tetap jaga kebersihan dan tetap jaga kesehatan. Dan di video pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan Bapak. Seperti biasa, Pak Fatur akan memberikan materi tentang pembelajaran yang berkaitan dengan PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dan di video kali ini, ya bisa dilihat ya di layar, anak-anak semua kita akan belajar pada pembelajaran PJOK untuk kelas 6. Nah, untuk anak kelas 6 persiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan juga otaknya. Jangan lupa ya, kita akan belajar untuk pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, karena di masa pandemi seperti ini, kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatannya seperti apa? Yang sudah Bapak sering tayangkan video-video terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, sekarang Bapak punya video lagi, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan tonton videonya dan jangan lupa untuk disimak, oke? Yuk kita tonton videonya. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas.
Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi videonya terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada berapa? Betul, ada 5. Yang pertama harus memakai masker, yang kedua itu harus menjaga jarak, yang ketiga harus mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Yang keempat, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Nah, itu 5M yang harus selalu anak-anak patuhi dan harus terapkan di keluarga, dengan teman ataupun dengan masyarakat di sekitar anak-anak semua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pada pembelajaran hari ini. Oke, siap ya? Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar pada PJOGA kelas 6 dengan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan juga lempar. Nah, untuk anak-anak semua, persiapkan ya. Untuk tujuan pembelajarannya kali ini, setelah memahami pembelajaran, kita diharapkan siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan juga lempar. Serta siswa dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan juga lempar. Ya, sudah siap untuk menerima pembelajaran kali ini? Silakan siapkan alat tulisnya seperti pulpen, pensil, penghapus, ataupun tip X, dan lain sebagainya. Dan juga siapkan kertas atau buku tulisnya untuk mencatat apa saja materi-materi yang bisa anak-anak semua catat dan bisa dirangkum. Ya, siap ya untuk belajar hari ini ya. Kita masuk ke variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan juga lompat. Nah, ini untuk pertemuan kali ini, oke? Nah, kita masuk ke variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan juga lompat. Lari adalah kegiatan melangkahkan kaki atau kedua kaki dengan gerakan yang sangat cepat. Berbeda dengan berjalan. Olahraga berjalan biasanya itu ada jalan santai, normal, ada jalan cepat, dan ada jalan kaki dengan jarak yang jauh atau hiking. Saat berjalan, salah satu kaki bisa menyentuh tanah, tetapi dengan berlari, ada saatnya kedua kaki itu tidak menyentuh tanah. Saat berlari juga seolah-olah kamu melayang di udara. Lari jarak pendek dikenal juga dengan istilah lari cepat atau sprint. Untuk melakukan lari cepat, kamu membutuhkan kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, kamu perlu berlatih secara tekun dan disiplin. Nah, ini kita akan bahas tentang berjalan dan berlari. Kalau berjalan itu kakinya masih menyentuh tanah salah satunya. Kalau berlari, ada saatnya kedua kaki tidak menyentuh tanah atau seolah-olah anak-anak semua melayang di udara. Nah, itu berlari. Kita next, ada variasi jalan dengan kombinasi lari. Nah, ini anak-anak bisa dilihat dari gambar. Anak-anak misalkan satu kelas dibagi 2. Kemudian nanti ada yang berjalan, itu ada segitiga. Kalian berjalan maju, kemudian mundur, maju, mundur, maju, mundur, kemudian nyampe tiang, lewati tiangnya, kemudian sprint. Nah, dengan jarak mungkin ada beberapa meter gitu ya. Nah, itu bisa dipraktikkan untuk guru-guru ataupun kalian bermain di rumah. Bisa dipraktikkan, kalian berjalan dulu, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Kemudian di bendera paling terakhir kalian putar, kemudian kalian berlari ke bendera satunya, kemudian baris lagi, seperti itu ya. Ini salah satu contoh variasi jalan dengan kombinasi lari. Nah, kita next ada variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Nah, ini bisa dilakukan di sekolah, ataupun jika tidak ada palang bisa menggunakan kons yang tinggi ataupun kardus. Jadi pertama itu lari pelan, kemudian lari cepat, kemudian kalian lompati penghalangnya, entah itu palang, entah itu kardus, ataupun entah itu kons. Kalian lompati itu ya. Itu merupakan kedua variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Nah, kita lanjut ke materi lompat jauh. Lompat jauh termasuk salah satu nomor atletik. Melalui lompat jauh, kita bisa berlatih variasi lari dengan kombinasi lompat. Olahraga ini juga membutuhkan kecepatan lari dan lompatan.
Agar dapat melompat sejauh-jauhnya, pelompat diawali dengan berlari. Lompat jauh sendiri merupakan aktivitas gerak lari diikuti dengan lompatan dengan tumpuan satu kaki. Nah, untuk menunjang olahraga ini bisa diperlukan papan tumpuan dan juga bak pasir untuk mendarat pada saat lompatan itu berakhir gitu ya. Kemudian gerak dasar lompat jauh sendiri ada awalan, tolakan, melayang, dan juga mendarat. Awalan menentukan hasil lompatan. Pelompat melakukan variasi lari pelan, kemudian lari cepat. Saat mendekati balok tumpuan, pelompat menentukan kaki tumpuan. Gerakan ini dikombinasikan dengan melompat. Saat menolak, pelompat dapat menggunakan satu kaki paling kuat. Contohnya misalkan pakai kaki kanan ataupun pakai kaki kiri. Nah, saat bertumpu, badan agak condong ke depan. Kemudian saat melayang di udara, tangan diayun ke depan mengikuti gerakan badan. Akhirnya saat mendarat, pelompat harus mengordinasikan kaki, kepala, dan tangan serta tumit. Pelompat melakukan pendaratan dengan kedua kaki diikuti ayunan tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini lompat jauh ya. Nah, ini variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Nah, ini yang tadi sudah Bapak sebutkan. Awalnya pelan, kemudian lari cepat, kemudian kalian tolakan, lompat, terus jatuh. Nah, itu merupakan contoh dari variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Kemudian kedua, variasi lari di tempat dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Nah, ini bisa dilakukan nih. Contohnya kalian lari dulu di tempat, kemudian lari cepat, kemudian ada rintangan seperti ring ataupun dengan kotak yang dipakai kardus seperti itu ataupun apapun bentuknya. Kalian lari, kemudian nanti lompat di tempatnya, kemudian kalian lompat lagi sampai bendanya selesai atau sudah habis gitu, ringnya ataupun kardusnya. Nah, itu bisa dipakai, bisa dipraktikkan di sekolah ataupun di rumah masing-masing. Oke? Nah, sekarang Bapak punya video nih terkait dengan variasi gerak, lompat, dan juga berlari. Bisa ditonton ya videonya ya. Kemudian ada variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Nah, anak-anak pasti bertanya nih, lempar roket itu seperti apa? Nah, kita bahas di selanjutnya, oke? Nah, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menyamping. Nah, roketnya sendiri itu bisa digunakan untuk mencontohkan olahraga lempar lembing, tapi untuk anak SD menggunakan lempar roket. Jadi nanti dipegang seperti dulu, kemudian kalian lari pelan, kemudian lari cepat, taruh di samping, kemudian dilempar. Nah, itu untuk lempar roket. Kemudian yang kedua ada latihan variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menghadap ke depan. Nah, seperti ini, kemudian lempar ke depan, lempar ke depan. Nah, itu lempar roket ya. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan video lagi nih terkait dengan pembelajaran lempar roket. Bisa ditonton. 。  ya. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。
itu tadi video terkait dengan lempar roket. Nah, untuk anak-anak semua nanti bisa dilakukan di rumah masing-masing ataupun pinjam ke sekolah masing-masing ya. Nah, untuk menguasai variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari dan lompat, serta lempar sangat penting untuk mencapai kesempurnaan dalam beraktivitas fisik. Akan tetapi, ada satu faktor penting juga yang harus diperhatikan, yaitu menjaga kebugaran jasmani. Tanpa tubuh bugar, penguasaan variasi dan kombinasi gerak dasar akan sia-sia. Oleh karena itu, berolahraga dengan disiplin, sportif, dan juga penuh tanggung jawab demi kebugaran tubuh. Ya, itu tadi yang bisa Bapak paparkan dan Bapak sampaikan untuk pertemuan kelas 6 pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir dan kemudian sudah like video ini dan mensubscribe video ini. Untuk anak-anak semua yang belum share, belum like, belum subscribe, jangan lupa diklik like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu update terbaru dari channel Bapak, yaitu channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang 5M. Yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih yang sudah menonton. Tunggu video selanjutnya di channel Senyum Fatur. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bye-bye.